Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu Yesus bersama ke-12 rasulnya turun dari gunung dan berdiri di suatu tempat yang datar. Di situ telah berkumpul banyak murid dan sejumlah besar orang yang datang dari seluruh Yudea, dari Yerusalem, dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Yesus menengadah, memandang murid-muridnya lalu berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Teman-teman, marilah kita saksikan visualisasi drama pengantar homili pada malam hari ini. Sayang, makasih ya hari ini kamu udah bawa aku jalan-jalan, kulineran, terus nonton juga. Iya, aku happy banget sih hari ini. Iya sayang, aku juga happy banget hari ini. Ya udah yuk, kita pulang. Besok kan kamu kuliah pagi. Aduh, iya sih, besok udah Senin aja, harus kuliah lagi. Duh, males banget deh aku rasanya. Kamu tuh harus semangat toh. Kan ada aku di sini jadi support system kamu, ya. Ah, bisa aja kamu. Yaudah ya, kita pulang. Yuk. Mana nih punya anak dua kagak pulang-pulang dah. Nonton seru kali ya. Wih, Rita nih. Ibu. Anak ibu. Baru pulang kemana aja? Habis main tadi. Main sama siapa? Sama si Angel itu. Mas. Ini loh mas. Apa toh? Kemarin itu loh, yang namanya Angelin itu loh. Yang sempat Mas Dion kenalin. Iya, kenapa? Itu ternyata follow-followan sama teman aku di Instagram. Terus aku tanya lah, emang kamu kenal? Terus kata dia kenal lah. Katanya dia itu sering banget bolos kelas. Itu pun gara-gara mabuk-mabukan. Hah? Apa? Mabuk? Tuh kan, ibu bilang juga apa? Ibu tuh perasaan dari awal tuh gak suka sama si Angel. Bu, kan? itu kan dulu. Sekarang udah gak gitu kok. Apa? Dionisius? Cukup ya. Ibu gak mau lagi dengar kamu ngelawan orang tua. Ngerti?
Ya kalau dibilang kaget, aku juga kaget. Tapi aku berusaha bela kamu di depan ibu aku. Aku minta maaf sama kamu. Aku tahu aku nggak layak buat kamu. Masa laluku terlalu malu-maluin, terlalu gelap, terlalu kelam. Tapi aku nggak tahu harus gimana lagi. Sayang, kamu percaya kan kalau Tuhan itu gak pernah janjiin akan selalu ada bahagia terus dalam hidup kamu. Tapi kamu tahu juga kan kalau Dia selalu menyertai kamu. Aku pernah baca di kitab Efesus, bunyinya gini. Hendaklah kamu penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi, apa alasan kamu buat tinggalin kamu? Kita bisa perbaiki bareng-bareng. Kau mau ya? Halo, iya kenapa Bu? Angel lagi di luar. Hah? Bapak masuk ICU? ICU mana Bu? Oke, Angel kena sekarang. Bapak masuk ICU. Yaudah, yuk ke sana. Sayang, kamu tahu kan kalau Tuhan itu selalu menyertai kamu dimanapun dan kapanpun. Dia memang gak pernah selalu janjiin kamu kasih semua kebahagiaan. Tapi Dia pasti akan selalu ada di samping kamu. Sekarang tugas kamu cuman berdiri tegak, melihat ke depan, dan percaya, pasrah sama kehendaknya. Sorry, bukan cuma tugas kamu, tapi tugas aku juga sebagai partner kamu. Yaudah yuk, dokter udah manggil. Angel banyak merubah hidupnya. Lebih-lebih sejak ayahnya sakit keras. Angel semakin rajin dan tekun untuk segera menyelesaikan kuliahnya, juga semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Sedangkan Dion, meskipun ibu dari Dion menolak keras bila putranya memiliki hubungan dengan Angel, tapi Dion tidak menyerah begitu saja. Dion selalu menemani dan menuntun Angel untuk semakin memperbaiki diri, baik dalam perkuliahan, pergaulan, bahkan pelayanan. Angel juga menjadi rajin untuk melayani di gereja sebagai seorang pemazmur. Berkat keinginannya sendiri untuk berubah menjadi lebih baik dan berkat dukungan serta dorongan dari Dion.
Suaramu keren ya tadi. Makasih ya. Ya bagus. Kamu bisa pede kayak gitu sih. Ibu. Ya, Halo Ibu. selamat hari Minggu. Bagus juga suara kamu Angel. Semoga kamu setia ya dalam pelayanan. Jangan lupa berdoa biar tetap berlimpah berkat, sukacita dan kesetiaan. Ibu makasih banyak ya. Ya, Yaudah ya Bu. kita duluan ya. Dadah. Makasih ya sayang. Makasih buat apa? Makasih karena kamu udah mau diutus Tuhan buat menyelamatkan aku. Makasih juga karena kamu sudah mau selamatkan Tuhan lewat aku. Ya, teman-teman, menarik tidak drama yang divisualisasikan dari teman-teman tadi ya? Sungguh sangat menarik dan kita masih bisa merasakan panasnya energi cinta ya lewat dua kekasih tadi. Semoga ya daripada kita suka membuat panas hati orang, lebih baik seperti ini ya, memanaskan dengan energi cinta. Nah, teman-teman, mungkin ada yang tidak bisa mendengar percakapan dengan jelas tadi ketika dalam visualisasi drama, kurang lebih ceritanya tentang bagaimana orang muda ini memperjuangkan cinta. Nah, kita bisa melihat kekasih atau pihak yang laki-laki tadi berani memperjuangkan cinta dengan benar. Mengapa? Ya, karena akhirnya si wanitanya, pihak perempuannya itu lalu menjadi sadar bahwa yang dia hidupi selama ini itu salah. Ia hanya memuaskan keinginan, kenikmatan, dikejar dengan misalnya alkohol, lalu tadi ada bolos kuliah dan sebagainya. Dan itu akhirnya dia tidak bisa melihat bahwa Tuhan telah menyediakan teman laki-lakinya sebagai penolong. Nah, hidup yang tidak bisa dikendalikan macam ini tidak bisa membuat bahagia. Sebaliknya, teman yang laki-laki itu karena lalu hidupnya teratur, bisa dikendalikan, dan akhirnya dia bisa menuntun, mengajak pihak perempuan untuk membawa atau mendapatkan kebahagiaan sejati. Nah, kebahagiaan sejati itu hanya bisa kalau kita berjalan mengandalkan Allah. Nah, menjadi pertanyaan bagi Anda semua yang hadir di sini, kebahagiaan model apakah sebenarnya yang ingin kalian dapat? Jangan-jangan keliru, mungkin dalam pertemanan atau persaudaraan atau pacaran mungkin ya, yang dikejar itu hanya kekayaan, kenikmatan, setiap hari senang-senang gitu ya. Dan kalau kalian semua menaruh dan mengandalkan di situ, maka siap-siaplah kecewa. Karena itu tidak awet bertahan dan Tuhan pun siap mengambil kapanpun Dia mau. Jadi jangan buru-buru mengiyakan kalau pacarnya itu loyal gitu ya. Bukan menaruh curiga, tetapi lalu kita belajar atau memberi apa-apa setiap kalian minta, kalian diberi dan dipenuhi. Nah, kita harus bertanya, jangan-jangan ketika hidup di level bawah lalu tidak tahan, tidak punya daya juang gitu. Tetapi bahagialah kalau punya teman dekat yang bisa membangun relasi, membangun komunikasi, apalagi seiman, kemudian mengajak kalian menjadi lebih aktif dalam Katolik gitu ya. Karena di sana kalian akan lebih bahagia. Lebih ada yang bisa menemani sepanjang umur hidup kalau menghadapi kesulitan dan tantangan. Dan jalinlah relasi yang mengutamakan kualitas iman bukan sekedar kuantitas. Lalu kalau kita mengaitkan dengan bacaan Injil, kira-kira masih relevan enggak ya? Berbahagialah yang macam-macam tadi itu? Ya tentu saja jawabnya pasti relevan gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita mengejar hal-hal yang semu itu lalu kita mungkin akan tergoda
untuk mencari dan mencari lebih lagi. Khawatir bahkan kalau tidak mendapat, kalau hasilnya hilang. Tetapi kalau kita mencari yang awet, kebahagiaan sejati, lalu itu maka di sana kita menjadi lebih bersyukur. Maka saya kutip di dalam Injil tadi yang dibacakan Romo Joko, berbahagialah bila kamu miskin, lapar, dibenci, sedih, dan sebagainya. Kok kayaknya kesannya negatif melulu ya. Tetapi ingat, dalam nama Yesus kalian menjadi miskin, menjadi lapar, dibenci, dihina, sedih, dan sebagainya. Karena nama kalian akan dicatat sebagai orang yang akan menerima kebahagiaan. Di situ Yesus tidak mengajarkan agar kita menyukai kesedihan karena nanti kita akan tertawa. Bukan seperti itu. Tetapi kita diajak berkepala dingin dan mencoba memaknainya bahwa hidup ini bukan hanya satu muka saja, hanya satu sisi. Tetapi ya kalau kebetulan sekarang lagi tipis rezekinya, ya jangan putus asa. Siapa tahu nanti ada saatnya kita tertawa karena mendapat rezeki. Jadi sabda bahagia ini mau mengajak kita kembali menghidupi kenyataan. Hidup bukannya gelap melulu, tetapi juga bukan gebyar melulu. Dan Tuhan tidak mengajarkan kita menerima atau sebagai orang yang lemes, nerimo saja gitu ya. Tetapi bergiatlah untuk menjadi miskin, lapar di hadapan Tuhan. Misalnya apa ya? Misalnya aku lapar akan sabda Tuhan. Oh, aku miskin rohaninya. Maka lalu aku mencari penguatan rohani. Aku belum puas mencintai Tuhan dan mencintai sesamaku. Maka itulah kebahagiaan yang kita kejar. Dengan ini orang diajak berpikir bahwa kehidupan nyata selalu berada di antara kedua-duanya. Menerima kenyataan itu, terbuka dan maju terus. Terakhir, seperti yang diajarkan Santo Ignatius Loyola, kita perlu mengambil sikap lepas bebas terhadap segala yang diciptakan, yang disediakan kita. Karena tujuan hidup manusia bukan hanya kekayaan, kenyang, kehormatan semata-mata, tetapi terutama untuk memuji, menghormati, dan mengabdi Tuhan Allah. Karena itu yang akan menyelamatkan jiwamu. Maka lalu model seperti apakah? Kembali ke pertanyaan tadi. Ya, model ugahari itu bahasa Jawa. Artinya ya hidup secukupnya. Dengan cukup seperti apa tolak ukurnya? Ya kalau kita melihat banyak orang kekurangan di sana sini yang membutuhkan kasih sayang kita, juga mungkin bantuan materi dan sapaan dan sebagainya, lalu kita menjadi sesama standarnya seperti mereka. Bukan memilih kekayaan lalu menolak mentah-mentah menjadi miskin, tetapi model ugahari, lepas bebas. Itulah sehingga kita tergerak untuk memuliakan Allah dan sesama. Akhirnya mari saya tutup renungan singkat ini dengan 2 pantun. Lele bakar di pinggir jalan, dimakan nikmat bersama-sama. Hidup mewah bukan jaminan, berbagi kasih itulah yang utama. Itu yang pertama. Yang kedua ya, anak muda jangan terlena, jangan hanya senang foya-foya. Nanti kalau susah baru terasa, karena berkat tiada tersisa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.